kita cerita industri, seakan-akan jauh dari keseharian kita. Nah, bagaimana kalau kita melihat lebih dekat tentang keseharian kita itu? Kita akan lihat ada beberapa yang saya akan sorot, antara lain mengenai persampahan, kemudian penggunaan plastik, penggunaan kertas, penggunaan transportasi, dan energi. Kita akan mulai dengan persampahan. Saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu potret persampahan di Indonesia seperti apa. Pengolahan sampah di Indonesia saat ini berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki penduduk 261 juta penduduk. Itu termasuk kita semua, saya dan Bapak Ibu. Nah, dari kita seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, menghasilkan 179.000 ton sampah setiap harinya. Itu artinya setara dengan 179 juta kilogram setiap harinya. Dan kemana sampah itu? Jika kita mengirimnya ke TPA, maka di TPA sampai saat ini masih banyak TPA-TPA di Indonesia atau tempat pembuangan akhir sampah yang masih menggunakan praktek open dumping. Artinya apa? Sampah dikirim ke TPA, ditumpuk, selesai. Ya, walaupun sudah ada TPA-TPA yang mulai melakukan recycle, mulai mencoba mengambil gas-gas metannya untuk sumber energi dan lain sebagainya, tapi jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan yang masih praktek open dumping. Kita lihat bagaimana perilaku keseharian kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup beberapa tahun yang lalu, ternyata 72% penduduk Indonesia melakukan buang sampah di sungai, bakar-bakar sampah di belakang rumah. Kemudian kalau lagi berangkat kerja, numpang menyimpan sampah di pinggir jalan yang sudah terlanjur banyak sampahnya. Ayo, apakah ada di antara Bapak Ibu yang melakukan seperti ini? Saya yakin tidak ya. Oke. Kemudian 25% dari penduduk Indonesia ternyata rajin bayar retribusi sampah setiap bulan, sehingga truk sampah yang dikirim dari pemerintah daerah setempat mengambil sampah-sampah Bapak Ibu dari rumah ke rumah 2 kali atau 3 kali seminggu. Kemudian tidak lebih dari 2% penduduk Indonesia sudah melakukan yang namanya recycle, reduce, reuse, recycle, 3R yang kita kenal dengan 3R. Saya berharap Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini akan menambah angka ini menjadi di atas 2%, karena kita semua tahu bahwa kita harus berbuat banyak untuk melindungi bumi kita, antara lain dari sampah. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu beberapa data dari beberapa daerah tentang persampahan. Ini saya ambil secara acak. Saya memiliki data tentang Kabupaten Biren di Aceh. Halo Bapak Ibu yang dari Aceh. Ya, ternyata dari Kabupaten Biren menghasilkan 250 meter kubik sampah per hari dari jumlah penduduk 450.000 yang dikirim ke TPA Blangbelbro. Nah, yang dikirim ternyata cuma 128 meter kubik. Kemana sisanya? Bapak Ibu sudah lihat tadi, dibuang ke sungai, dibakar-bakar, atau dititip di pinggir jalan. Ya. Kemudian kita lihat lagi kota Palembang dengan penduduk 1,7 juta menghasilkan 1.000 ton sampah per hari alias 1 juta kilogram per hari yang dikirim ke TPA Sukawinatan yang luasnya 25 hektar tapi sekarang hanya tinggal 4 hektar yang masih bisa ditempati oleh sampah. Kemudian Pemda berencana untuk membuka TPA baru di Karyajaya, luasnya 40 hektar. Coba kita bayangkan, 40 hektar, lebih baik kita membangun sekolah yang lebih banyak untuk 40 hektar daripada sampah. Betul tidak? Kita lihat lagi, Kabupaten Bangka Tengah. Ternyata sampah yang dihasilkan adalah 60 ton per hari yang disimpan di TPA Simpang Jongkong, ya, sebanyak 13,25 ton karena kemampuan Pemda untuk mengangkut ke TPA terbatas dari sisi truknya, dari sisi sumber daya manusianya juga. Nah, kemudian kita lihat lagi DKI Jakarta. Ini rekor. DKI Jakarta dengan penduduk hampir 10 juta menghasilkan 7.000 ton sampah per hari alias 7 juta kilogram yang semua dikirim ke TPA Bantar Gempang yang luasnya 112 hektar. Luar biasa, 112 hektar hanya untuk sampah. Kita lihat lagi Bandung Raya dengan penduduk 8,6 juta menghasilkan 3.500 ton sampah per hari yang dikirim ke TPA Sarimukti. Kita lihat lagi kemudian Kota Denpasar
menghasilkan 750 ton per hari sampah, ya. Dan kemudian Labuan Bajo, destinasi wisata yang saat ini sedang beken-bekennya, ya, dengan keindahan alamnya, menghasilkan 12,8 ton sampah per hari yang dikirim ke TPA Golobilas. Dan katanya akan tutup karena sudah penuh. Sekarang sedang dipersiapkan TPA baru yang agak jauh dari kota Labuan Bajo. Kemudian kita lihat lagi Kabupaten Maros menghasilkan 50 ton sampah per hari, ya. Dan yang terakhir adalah Kota Pontianak menghasilkan 457 ton per hari yang dikirim ke TPA Batu Layang. Dari data-data seperti ini mungkin Bapak Ibu berkata, alah itu hanya sekedar angka, itu susah untuk membayangkannya. Saya akan memberikan ilustrasi sederhana untuk bagi Bapak dan Ibu bisa membayangkan betapa dahsyatnya jumlah sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Begini potret beberapa permasalahan yang muncul di berita-berita yang Bapak Ibu bisa akses secara mudah di internet, seperti TPA Belangburu ditutup warga karena Pemkab Biren buang sampah Pucat Buket, kemudian sampah menimbulkan masalah, pemerintah Kabupaten Biren dituntut 1,7 miliar, kemudian berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Palembang, ya, kemudian di Bangka, semua adalah permasalahan sampah, ya. Kemudian Bantar Gempang usianya hingga 2027, artinya tinggal 7 tahun. Setelah itu harus mencari ke tempat lain untuk membuang sampah. Kemudian juga sudah diambang maksimal TPA Sarimukti, mengeluarkan bau tak sedap, masyarakat protes, dan semua permasalahan lain yang muncul, termasuk di Taman Nasional Batimurung, selalu banyak sampah dari para pengunjung. Kemudian Labuan Bajo juga darurat sampah katanya, ya. Dan berbagai permasalahan lain yang timbul akibat sampah menjadi berita sehari-hari yang menghiasi berita-berita secara online maupun secara offline. Nah, seperti ini kita lihat. Saya akan memberikan simulasi sederhana, ilustrasi sederhana kepada Bapak Ibu untuk membayangkan betapa besarnya jumlah sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Ini adalah tumpukan sampah di TPA. Dan ini adalah Candi Borobudur. Apa hubungannya? Kita lihat. Candi Borobudur ini konon katanya mempunyai volume 55.000 meter. Saya akan mencoba membandingkan jumlah sampah yang dihasilkan dari kota-kota yang tadi saya sebutkan dengan perbandingan Candi Borobudur. Kalau kita lihat contoh Kabupaten Biren dengan 250 meter kubik per hari sampah, maka ketika sampah yang demikian banyak dikumpulkan dalam 1 tahun, maka Kabupaten Biren mampu membuat 1,66 candi dalam 1 tahun. Keren kan? Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke Candi Borobudur yang berasal dari Kabupaten Biren, nggak usah khawatir karena Bapak Ibu bisa membangun Candi Borobudur sendiri, tapi dari sampah. Mau atau tidak? Tentu tidak. Kita lihat, untuk Bangka Tengah mampu membuat 1,12 Candi Borobudur. Untuk DKI Jakarta 33,1 Candi Borobudur dalam 1 tahun. Kemudian kita lihat lagi, Bandung Raya menghasilkan 16,5 candi dalam 1 tahun, keren ya. Lalu Kabupaten Maros dalam 7 tahun setara dengan 1,6 Candi Borobudur. Kemudian kalau Labuan Bajo 0,06 candi dalam 1 tahun. Denpasar 3,5 candi dalam 1 tahun. Luar biasa, kita nanti akan berlomba-lomba membuat Candi Borobudur supaya masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia. Dan untuk Kota Pontianak 2 Candi Borobudur dalam 1 tahun. Itu adalah gambaran sederhana yang bisa Bapak Ibu bayangkan betapa jumlah sampah yang kita hasilkan per hari. Kalau kita tidak olah akan menjadi seperti ini. Mari kita berpikir bersama-sama, apakah kita perlu berubah? Saya akan mengajak Bapak Ibu sekarang untuk melihat satu persatu dari barang-barang atau yang biasa kita pakai menjadi sampah. Yang pertama adalah saya akan cerita tentang fakta tentang plastik yang paling banyak menjadi sumber sampah yang dibuang ke TPA atau di sungai dan lain sebagainya. Plastik di Indonesia. Menurut data, Indonesia menghabiskan 100 miliar kantong plastik. 100 miliar kantong plastik per tahun yang kita gunakan dalam setahun di Indonesia. Dan itu membutuhkan dana 11 triliun rupiah untuk memproduksi plastik yang kita gunakan.
untuk membawa berbagai keperluan kita, ya, untuk kantong plastik. Sedangkan kalau kita ukur, kita timbang jumlah yang 100 miliar itu ternyata setara dengan 16 berat pesawat Boeing 747. Luar biasa ya. Sekarang kita akan melihat lebih detail lagi. Berapa 11 triliun itu? Kenapa 11 triliun digunakan untuk memproduksi kantong plastik? Ternyata dari 100 miliar kantong plastik tersebut membutuhkan 12 juta barel minyak bumi yang tidak dapat terbaharui. Yang itu adalah menghabiskan dana 11 triliun rupiah dengan harga minyak bumi $100 per barel. Nah, 11 triliun rupiah, bayangkan Bapak Ibu, kita pakai ini sekali pakai langsung buang. Padahal kita menggunakan minyak bumi yang luar biasa dengan dana yang luar biasa. Mendingan juga 11 triliun rupiah kita gunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah kita supaya lebih baik lagi peralatan dan infrastrukturnya. Betul? Daripada hanya sekedar kita menggunakan kartu plastik yang kadang-kadang kita merasa tidak ada harganya, ya, dibuang begitu saja di tempat sampah.